Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Sekarang lagi di Yayasan Darul Quran Tebet. Hari ini mau mengadakan kegiatan pelatihan pembuatan video dan desain animasi untuk pembelajaran. Akan dimulai jam 8 sampai kira-kira jam 3 atau 4 sore. Kegiatan ini selesai ya. Nah, saya nanti yang bawa kegiatannya. Nama saya Nur Rahmansyah dan ini Pak Sohaili. Saya sambil nunggu yang lain belum pada tiba. Nanti kita langsung mulai kegiatannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Syukur kita panjang kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita diberkahi oleh sehat wal afiat. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Darul Quran Tebet yang diwakili oleh Akhina Ustaz Luqman Masyuri Said MSI. Yang sama-sama kita hormati penyelenggara workshop elaborasi media pembelajaran digital berbasis video dan animasi bagi guru Darul Quran Tebet, Bapak Nur Rahmansyah, Ibu Tri Fajar Yurmama Supianti, Bapak Muhammad Sohaili, Dewan Guru yang berbahagia. Alhamdulillah, bersyukur kita panjang kepada Allah. Sebelum kita mulai acara, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa miftahil babil asyar wa ala alihi wa ashabihi al-athhar. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnayta 'ala nafsik, falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma inna nas'aluka mimma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika mimma sta'adaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sahhil umurana wa sahhil umura madrasatina Darul Quran wa sahhil umura muslimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazina idza syi'ta sahla. Allahumma anta muyassir kulli 'asir wa la yama'ana kulli bakhif wa la muqawwiya kulli dha'if. Yassir 'alaina kulli 'asir, yassir umurana ya man la yahtaj ila al-bayan wa at-tafsir.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ukhliqa wal khatimi lima sabaq nasil haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Sama-sama kita hormati tim dari Politeknik Media Kreatif yang dipimpin oleh Ibu Tri Fajar Yunama Supianti dan juga oleh Bapak Nur Rahman Syah serta Bapak Suhaili Muhammad Suhaili. Terima kasih telah hadir dan ingin berbagi bersama kita untuk berbagi bersama-sama memberikan ilmunya kepada kita semua. Yang saya hormati panitia dari workshop elaborasi media pembelajaran digital bagi guru. Saya ingat apa yang dikatakan almarhum pendiri Yayasan Organ, almarhum Ayahanda Haji Masyudi Said. Beliau selalu mengingatkan pada didiknya, jadi umat Islam itu saat ini dua tangannya harus maksimal katanya. Tangan kanan megang Al-Quran atau tasbih, yang kirinya itu kalau jam dulu kan belum ada HP dan pegang kalkulator, bahasa beliau itu kalkulator. Terus sekarang ya megang komputer, megang HP. Jadi dalam artian kita sebagai umat Islam tidak hanya belajar ilmu akhirat aja bahasanya, kita tetap harus juga mengetahui ilmu-ilmu dunia, khususnya kalau sekarang kan di media digital ya, kita eranya udah beda dengan era zaman dulu. Karena itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran semuanya. Mudah-mudahan kita semua apa yang kita kerjakan dapat dari Allah SWT dan berkahan amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nur Rahman Syah. Ya, ini Ketua Tim Pengabdian Masyarakat ya dari Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta. Hari ini sebenarnya ini berempat, tapi Ibu Rina tidak bisa hadir ya. Jadi yang ada sekarang ini Ibu Tri Fajar sama Pak Suhaili. Jadi kita bertiga. Dan ini rencana sampai sore ya kegiatannya. Dan ini udah ke pending berapa kali karena ya ada kegiatan kampus dan ada kegiatan dari sini juga ya. Akhirnya diputuskan ya tanggal 3 September ini bisa dilaksanakan. Baiklah, ini biar cepat dimulai ya. Ya, langsung aja deh. Nanti pemaparan pertama dari Ibu Tri Fajar. Baik, ya, sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Saya bisa hadir pada hari ini, alhamdulillah. Mohon izin Bapak Ibu, saya perkenalkan, saya Ibu Tri Fajar. Kemudian saya di Polimedia, Politeknik Negeri Media Kreatif, kita singkat Polimedia kami singkatnya. Ini saya sebagai sekretaris jurusan desain saat ini. Namun sebelumnya saya sudah 2 kali periode sebagai kaprodi multimedia, lalu saya juga sebagai kaprodi animasi. Baru tahun ini saya menjadi sekretaris jurusan. Nah, pada dasarnya gini Bapak Ibu, saya ingin memberikan pemaparan tentang konsep pembelajaran digital. Kebetulan saya juga dalam pengembangan cepat sekali belajarnya, nggak usah jauh-jauh nih. Ini anak saya 4 tahun, tapi sudah bisa TikTok, udah bisa YouTube sendiri, YouTuber ini Pak. Nah, dan gak ada yang ngajarin. Terus aplikasi yang di download dia bisa download sendiri, sangat cepat. Nah, kita sebagai guru, karena saya juga guru ya, tapi di berbanding ini
Artinya kita juga harus mengikuti perubahan-perubahan yang ada saat ini. Jadinya kita sebagai guru itu pada dasarnya memberikan pendidikan baik. Tadi yang Bapak Ibu sampaikan sangat betul, ketua yayasan ini harus memikirkan akhirat dan dunia seperti itu. Jadinya kalau kita juga harus bisa mengarahkan bagaimana anak didik kita ini walaupun ke arah digital, tapi dia juga tetap bisa melihat wawasan yang lainnya. Jadi dunia dan akhiratnya juga dapat. Saya sih nawarin ada 2 metode. Yang pertama ini menggunakan kamera, tapi disesuaikan dengan anggaran karena nggak semuanya pasti punya kan. Nah, ini yang pertama DSLR. Kalau mau gambarnya cakep pakainya ini. Cuman harganya ya cakep juga. Ya paling enggak kalau beli kamera ini bisa 6 juta ke atas. 6 jutaan, 6 juta. Kalau mau bagus lagi di atas segitu. Dan ini lensanya bisa diganti sendiri. Ya. Oke, ini yang pertama nih DSLR. Dan dia nggak enaknya kalau untuk jalan-jalan kurang praktis. Ya, karena kan dia kan besar terus berat juga, kayak gitu. Tapi kualitas bagus memang. Nah kelebihannya lagi dia bisa di zoomnya juga lumayan. Ya, ada harga, ada kualitas lah. Baik, yang pertama DSLR. Kemudian yang kedua pakai mirror. Sedikit kita coba. Ada tadi dua metode kan, lewat screen ya tadi. Ya, dari layar laptop. Ya, layar laptop tadi, sama langsung di shoot. Nah jadi jadi sesi ini kita buat dulu satu shoot gitu, apa yang atau mungkin screen. Jadi kalau emang mau shoot, nanti shoot mungkin di ruang 2 ruang gitu ya. Shoot mungkin 5-10 menit gitu ya. Untuk materinya kan sudah ada gitu, langsung di shoot. Nah nanti hasil video shootnya itu baru kita masuk ke video editing gitu. Baik, nanti kita ke ruang sebelah, tapi sebelum itu saya perlu ngasih tahu software ini ya. Namanya OBS Studio. Jadi kalau mau merekam dari layar ini ya, laptop, dari kamera laptop, terus via online. Nah ini namanya OBS Project. Tadi udah saya lampirkan di flash disk ya, udah diinstal semua? Udah ya. Nah filenya seperti ini. Ini saya jalankan ya, OBS Studio. Kalau ini emang agak ribet sih, jadi harus merekam layar dulu. Tapi ini kalau misalnya pengajarannya online, misalnya pakai Zoom atau pakai Google Meet, nah ini lebih cocok sih. Singkat, pembiakan terbagi 2 pada makhluk hidup. Perkembangbiakan internal dan eksternal. Setelah itu kita bahas internal. Kalau itu unit terkecil dari satuan makhluk hidup ya? Ya. Kalau makhluk hidup itu susunannya gini, mulai dari yang kecil. Sel. Kemudian organ. Jadi kalau mau bertelur dia ke air. Iya, sama kelakuannya seperti ikan. Sepertinya waktunya cukup, jadi bahasanya cuma 1 saja. Yang lain kita lanjutkan. Cerpen merupakan bagian dari karya sastra. Ada prosa, itu termasuk prosa. Cerita pendek termasuk prosa. Kenapa sih dibilang cerita pendek? Karena ceritanya nggak panjang. Kenapa tidak panjang? Karena pendek. Kenapa pendek? Karena sedikit. Kenapa sedikit? Tidak banyak-banyak yang dibahas. Hanya pada satu fokus. Misalnya sekarang kita
kita akan membaca sebuah cerpen. Judulnya yang indah saja, jangan bikin cerpen yang serem-serem. Nanti otak kita akan terbawa mimpi. Jangan bikin cerpen itu gondoruo, jangan. Bikinlah cerpen yang ringan dibaca tapi indah kita rasa. Terima kasih kepada moderator Pak Mulyadi. Sebelumnya mungkin sebelum masuk ke materi ya. Jadi di sini saya sedikit mungkin latar belakang atau juga sampai ke tujuan dan output gitu ya. Jadi dari satu pertanyaan, kenapa kita mengadakan workshop seperti ini ya, dengan tema elaborasi pembelajaran media pembelajaran digital berbasis animasi dan video. Ini ada overall timeline-nya, ada macam-macam. Di sini ada overall timeline, kamera timeline. Di sini ada buat preview videonya. Jadi sebelum kita ekspor mungkin ya ke YouTube, jadi dia langsung nge-link exportnya langsung nge-link ke YouTube ya. YouTube. Kalau ke MP4 malah nggak bisa deh, karena yang MP4 dia harus berbayar kalau ini. Ya baru langsung berbayar. Terus ada preview playhead. Ini juga nih hampir sama ya, preview di sini sama di playhead hampir sama. Saya lanjutkan ya, tadi ngerekamnya sudah. Ini ambil salah satu tadi videonya. Tadi ini ibu siapa? Bu Masito. Oke. Ya sudah ya. Nah ini udah ada videonya. Ini video sekitar 4 menit ya, sampai 5 menit. Di sini Empat ya. Ini 4 ya. Paling 4. cerpen. Iya, cerpen. Iya, cerpen. Oke. Oke, ini ada menu-menunya ya. Kalau aslinya kayak gini. Di sini atas ini video 1, video 2, audio 1, audio 2. Kemudian di sini ada efek, ada tab efek, ada komposisi, sama project bin. Kemudian klik simpan. Kemudian tambahkan kartu. Kalau saya biasanya cuma 2. Kartu itu yang sudah muncul di pojok kanan atas. Suka lihat kan kalau di pojok kanan ada yang muncul, tanda seru itu. Nah ini misalnya masukin video kita lagi nyari, terus saya coba lagi di sini sama yang lain gitu. Kayak gini. Jadi nanti kalau orang nonton dia akan muncul. Nah di sini muncul rekomendasi di atas pojok kanan. Ini bebas ya, boleh semuanya juga. Misalnya mau tambah playlist atau mau channel lain nggak apa-apa, atau ngasih link. Kalau link ini saya nggak rekomendasikan, kadang-kadang si YouTube di tag juga. Kalau link yang nggak jelas diblokir sama dia, itu jadi masalah. Oke Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah belajar banyak dari Bapak Muhammad Suhaili dan Bapak Nur Rahmansyah. Tapi memang masih sangat jauh sekali apa yang kita harapkan. Mudah-mudahan ada kelanjutan daripada workshop ini. Amin. Demikian acara kita. Mari kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Nanti kita foto bersama di sini untuk kenang-kenangan kita, karena kita tidak akan melupakan beliau-beliau ini, dan insya Allah bisa selalu bersama kita apabila kita membutuhkannya. Terima kasih dan saya mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.